Oke, kemarin terakhir soal nomor 11. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Oh ya, ini setelah saya hitung ternyata memang kalau pembahasan ini dilakukan dalam 1 jam itu berarti ada 60 menit. Kurang lebih nanti berarti satu soal paling maksimal kita 1 menit pembahasannya. Lebih-lebih nanti kalau bisa kurang bisa bagus karena nanti biar sampai ke soal ke-50 sudah selesaikan semua. Oke, soal nomor 12. Ini masih di materi kelas 7 terkait dengan interaksi sosial dan lembaga sosial. Eh, Salah satu dampak negatif migrasi sirkuler terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat yaitu munculnya paham yang menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan duniawi. Eh, Migrasi sirkuler itu sendiri adalah pergerakan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain tanpa ada niat untuk menetap. Jadi ketika kita ke wilayah lain tetapi tidak menetap atau bisa diibaratkan perantau, tapi nanti ada tujuan untuk pulang kembali itu dinamakan migrasi sirkuler karena memang tujuannya tidak menetap di suatu wilayah kecuali dulu kalau ada program imigrasi transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, ke Sumatera dan sebagainya yang menetap di sana itu bukan sirkuler, tapi kalau sirkuler itu kembali. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah paham yang menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan duniawi. Itu dinamakan paham apa? Jawabannya ada sekularisme, konsumerisme, hedonisme, kapitalisme, dan egoisme. Jadi jawaban ini tentunya mirip karena ini merupakan aliran. Tetapi mana yang menjadi jawaban yang paling tepat untuk eh, yang menganggap bahwa hidup ini bertujuan untuk mencari kebahagiaan duniawi. Di sini sudah saya paparkan tentang pengertiannya. Jadi itu biar ada gambaran dulu. Konsumerisme paham berperilaku dengan bergaya hidup boros atau berlebihan. Yang sekulerisme ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama. Itu sekuler. Kalau kapitalisme jelas ini merupakan sistem ekonomi. Deisme itu paham yang lain yang tidak ada hubungannya di sini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah hedonisme, yaitu paham atau pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan materi merupakan tujuan utama hidup. Jawabannya C, hedonisme. Ini juga yang perlu paling tidak dipahami dan mengerti atau paling dihafalkan terkait dengan pengertian dari aliran-aliran ini biar tidak salah nanti. Sekarang soal nomor 13. Ini saya besarkan. Gambarnya terkait dengan antara harga dan barang. Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menunjukkan hubungan antara penawaran dan harga? Oke, harganya ini, penawarannya ini. Kalau dilihat dari diagram ini, harga kecil, penawaran kecil. Harganya 4.500, penawaran 50. Harga naik, penawaran juga ikut naik. Jadi semakin naik, eh, mohon maaf, semakin naik penawarannya, harga juga naik. Jadi ini menunjukkan satu, A, terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. B, jumlah barang yang ditawarkan tidak sebanding. C, semakin rendah tingkat harga, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. D, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah yang barang yang ditawarkan. Dan E, semakin tinggi harga ditawarkan, semakin berkurang yang membelinya. Kalau dilihat dari diagram ini, maka terjadi hubungan yang positif. Semakin banyak harga yang ditawarkan, maka semakin naik harganya. Semakin sedikit barang yang ditawarkan, juga semakin sedikit harganya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah A. Terdapat hubungan positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ini kalau sesuai teorinya bahwa hukum penawaran, jika harga barang meningkat, jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat dengan syarat
atau tidak terjadi faktor lain yang dianggap tetap. Dengan penawaran, bukan sebaliknya. Ya, jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 14. Oke. Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang mencerminkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi? Konektivitas artinya ketergantungan dalam kehidupan masyarakat dapat dibedakan atas konektivitas antar ruang atau antar waktu. Antar ruang menunjukkan adanya ketergantungan antar ruang, misalnya antar desa, antar kota, antar desa dan kota, antara desa dengan desa, dan sebaliknya. Mana pernyataan di bawah ini yang menunjukkan konektivitas antar ruang dalam kehidupan ekonomi yang perlu digarisbawahi dalam kehidupan ekonomi? A. Penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. B. Penduduk kota kebanyakan bermata pencarian di sektor jasa. C. Sebagian besar penduduk desa bermata pencarian di sektor pertanian. D. Tidak semua daerah di Indonesia menghasilkan bahan bakar minyak. E. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan. Oke, jadi kita kembalikan bahwa konektivitas ketergantungan dalam kehidupan masyarakat. Kalau konektivitas ruang berarti hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Bisa jadi desa dengan desa, desa dengan kota, atau sebaliknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Antara penduduk desa melakukan migrasi ke kota dalam rangka mencari pekerjaan. Karena ini konektivitas antara desa dengan kota. Soal nomor 15. Berikut ini pernyataan yang menunjukkan karakteristik kehidupan ekonomi masyarakat desa. Garis bawahi masyarakat desa. Kecuali, nah ini kecuali. A, coba kita bahas satu-satu. Penduduk desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian. Oke, benar ya. B, terorganisir pada paguyuban petani. Oke, jadi di desa itu memang ada paguyuban petani, biasanya kelompok tani, kalau di pesisir itu kelompok nelayan, rukun nelayan, dan sebagainya. C. Standar penghasilan berbeda-beda. D. Menghasilkan produk kerajinan. Ya, biasanya produk kerajinan itu ada di desa karena masih menggunakan karya, ya, bukan industri. Yang E. Menggunakan standar upah minimum regional. Nah ini kecuali mana yang tidak ada di desa? Paling tentu jawabannya adalah E. Gunakan standar upah minimum regional, karena di desa itu standar upahnya berbeda-beda. Jadi misalnya kalau di desa saya misalnya kuli bangunan itu 100, belum tentu di desa Rembang atau di desa-desa kawasan di Pamotan, di Pancur, di Sulang dan sebagainya itu sama, bisa jadi lebih tinggi atau lebih rendah, dan itu tidak ada standar upah minimumnya. Biasanya standar upah minimum itu ada di pekerjaan-pekerjaan di kota, di perusahaan, dan sebagainya. Itu yang kecuali E tadi ya. Ini nomor 16 sekarang. Perubahan kehidupan pada masa Neolitikum, ini berarti masa prasejarah pada zaman batu tua, batu muda. Sering disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan manusia pra-aksara. Dikirakan apa? Jadi kita tahu bahwa di zaman batu itu dibagi menjadi 4, ya. Ada batu tua atau Paleolitikum, batu tengah, Mesolitikum, batu baru atau batu muda, Neolitikum, dan batu besar atau Megalitikum. Dari keempat ini terjadi atau terdapat beberapa perbedaan pertumbuhan atau progres dari masyarakat di zaman pra-aksara. Kenapa Neolitikum disebut sebagai zaman revolusi kebudayaan? Karena di sana sudah terdapat beberapa alat-alat yang memang sudah canggih, artinya sudah bisa dikatakan itu modern di zaman waktu itu, kalau dibandingkan dengan zaman batu tua. Contohnya peralatan sudah dihaluskan,
bahkan diberi tangkai. Jenis alat digunakan kapak, persegi, dan lonjong. Pakaiannya sudah terbuat dari kulit kayu. Jadi sudah ada produksi pakaian. Kalau dulu sebelumnya itu dari kulit hewan atau apapun tinggal dipakai aja. Perhiasannya terbuat dari batu dan manik-manik, sudah punya perhiasan dan sebagainya. Tetapi yang menjadi perbedaan yaitu mereka sudah bertempat tinggal atau menetap. Kalau zaman batu sebelumnya itu masih nomaden atau pindah-pindah. Tapi kalau zaman batu muda atau batu baru itu sudah menetap. Jadi jawabannya kalau dilihat di sini E, ya. Kenapa dikatakan revolusi kebudayaan? Karena mulainya kehidupan menetap yang berpengaruh dan dipengaruhi bidang-bidang kehidupan lainnya. Kalau orang itu sudah menetap, tentu pekerjaannya akan mengikuti tempat tinggalnya. Kalau dulunya itu berkelana, berburu, dan sebagainya, kalau sudah menetap, tentu sudah memikirkan bagaimana untuk bertani, menanam pohon, memanen, bagaimana untuk mengolah sumber daya yang ada di sekitarnya. Oke, saya lanjut ke soal nomor 7. Raja Tarumanegara Purnawarman memerintah pembuatan terusan sungai dengan maksud A. Memindahkan pusat kekuasaan kerajaan, B. Memperjelas batas dengan kerajaan lain, C. Mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan Tarumanegara, D. Benteng menahan serangan musuh dari arah laut, dan E. Menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang kaya. Jadi ini materi-materi yang memang harus dibaca dan mungkin bisa dianalisis secara langsung karena memang perlu bacaan-bacaan tentang sejarah. Dan saya rasa Bapak Ibu juga sudah mempunyai pemahaman yang lebih dan banyak tentang materi tersebut karena memang sudah sering diajarkan di sekolah. Oke, kita ingat bahwa untuk memajukan bidang pertanian, Raja Purnawarman itu memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak atau kurang lebih 11 km. Saluran itu sekarang disebut Sungai Gomati di Jawa Barat. Saluran itu selain berfungsi sebagai irigasi juga untuk mencegah bahaya banjir. Jadi tujuan dibuatkannya terusan sungai atau saluran itu yaitu mendorong aktivitas perekonomian di kerajaan. Karena kita tahu zaman dulu alat transportasi yang paling mudah digunakan itu merupakan lewat laut maupun sungai. Kenapa? Karena di daratan itu masih terjadi banyak halangan atau rintangan, baik itu jalannya, medannya maupun perampok-perampok yang selalu menghalangi. Sehingga pada zaman kerajaan dulu itu yang paling maju ketika kerajaan itu berada di daerah-daerah yang mudah dilalui melalui sungai. Contohnya dulu di Majapahit, di Tarumanegara dan sebagainya itu kenapa kok cepat berkembangnya dan pesat karena memang orang-orang dari luar itu memang mudah masuk. Kita tahu dulu mulai dari Sungai Brantas, Sungai Lamong di Surabaya masuk ke Majapahit itu sangat mudah karena memang sungainya besar. Oke, lanjut ke soal nomor 18. Pernyataan berikut yang bukan produk karya sastra yang berkembang pada kerajaan Islam. Garis bawahnya bukan termasuk produk. Kita tahu karya-karya sastra pada kerajaan Islam itu ada banyak. Salah satunya di sini ada 3, hikayat, babat, dan suluk. Hikayat itu adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah yang menarik, penuh keajaiban. Bagus. Bagus. Halo. Terputus, Pak.
Maaf Bapak Ibu ya, Pak Mentor sedang mengalami putus jaringan. Ini sedang kami coba untuk kembali konfirmasikan. Monggo Pak Agus, mikrofonnya. Nggih, langsung saged melanjutkan. Pak Agus. Nggih. Ya, ya. Oke, terima kasih. Sudah masuk Pak Wad ya? Sampun. Sampun masuk swantennya. Saya pantau terus ini. Kali keluar langsung saya Inggih, kalih kula napa kula WA. Monggo Pak. Saya lanjut. Tadi salah satu karya sastra di salah tiga ya sastra di zaman Islam kerajaan ini ada Hikayat, Babad dan Suluk. Kalau di Hikayat ini merupakan karya sastra berisi cerita sejarah yang menarik, penuh keajaiban, hal-hal yang kadang tidak masuk akal. Kalau Babad itu cerita sejarah, tapi isinya juga kadang tidak selalu berdasarkan fakta, kadang mitos, kepercayaan dan sebagainya. Sulu itu karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal tasawuf. Itu biasanya itu suluk-suluk yang dilakukan oleh para wali. Nah, kalau di sini optionnya A. Hikayat jelas ini termasuk karya sastra Islam. C. Babad juga termasuk. D. Suluk juga termasuk. E. Syair seperti syair Abdul Tuk dan Gurindam 12 ini juga di Islam. Itu jawabannya berarti B. Kitab Sutasoma yang merupakan karangan Empu Prapanca pada zaman Majapahit. Dan Majapahit jelas itu belum Islam di kerajaannya. Islam itu baru mulai di kerajaan Demak setelahnya Majapahit. Jadi jawabannya B. Di zaman Buddha. Oke, lanjut di nomor 19. Di nomor 19 ini sudah masuk ke materi kelas 8. Ini berkait dengan interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Deklarasi Bangkok 8 Agustus 6 merupakan pijakan tujuan ASEAN. Berikut yang bertentangan dengan deklarasi Bangkok. Bertentangan dengan ASEAN adalah A. Memperkuat persenjataan negara-negara ASEAN, memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara ASEAN. B. Mempercepat kawasan pasar bebas. C. Meningkatkan kerjasama. D. Memperluas jaringan pendidikan. Dan E. Bekerjasama mengatasi masalah perdagangan. Jelas kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi maupun politik salah satunya membuka pusat promosi, menyediakan cadangan pangan, menyelenggarakan proyek industri, dan perdagangan bebas, perjanjian ekstradisi, perjanjian damai, dan sebagainya. Jadi jawabannya yang bertentangan jelas A. Memperkuat persenjataan untuk menyerang, memperkuat pertahanan dan menyerang lawan anggota negara ASEAN. Karena ini tidak
ada tujuan didikannya ASEAN bukan untuk menyerang negara ASEAN atau negara di luar ASEAN. Lanjut nomor 10. Piagam ASEAN 15 Desember 2008 dijadikan ASEAN organisasi kawasan dengan asas dan bersama, yang merupakan pernyataan yang tepat kaitannya dengan Piagam ASEAN 2008 adalah kecuali ini ada beberapa hasil piagam tahun 2008. Kecuali apa yang dihasilkan? Pertama, upaya mempercepat pembentukan komunitas ASEAN dan akselerasi pembangunan masyarakat ASEAN. Jelas, Piagam ASEAN 2008 mempertegas ASEAN. 2. Di Bali untuk itu. C. Penyebutan Katawi dengan topik dalam Piagam ASEAN memperlihatkan bahwa pembentukan komunitas ASEAN menjadi keinginan seluruh masyarakat. Ya. D. Komunitas ASEAN akan memperluas kerjasama dalam bidang militer untuk membuat fakta pertahanan ASEAN. Komunitas ASEAN didasarkan pada 3 pilar, yaitu kerjasama politik, ekonomi, dan kerjasama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Komunitas ASEAN akan memperluas kerjasama dalam bidang militer untuk membuat fakta pertahanan ASEAN. Nah tadi tujuannya ASEAN itu bukan untuk memperkuat negara-negara yang ada di ASEAN. Nah, tidak ada sekutu istilahnya gitu di ASEAN itu. Tapi yang menjadi tujuannya baik yang di awal didirikan sampai Piagam ASEAN selanjutnya deklarasi ASEAN yang dibahas antar kerjasama itu damai, yang damai dan bantu negara ASEAN ya di negara ini belum. Selanjutnya 21 ini juga masih di kelas 8 ya. Sudah masuk di kelas 8. Perdagangan antar daerah akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Jelas kalau tidak ada produk yang diperdagangkan, adanya produk dan permintaan, maka terjadi perdagangan. Hal yang menjadi tujuan perdagangan antar daerah adalah, kita tahu tujuan perdagangan antar daerah atau antar pulau, yaitu untuk memperluas pemasaran produk, dan itu antar daerah atau antar pulau dapat memberikan keuntungan karena daerah pemasaran yang semakin. Jadi tujuannya untuk memperluas pasar dan memperluas produknya. Balik ke soal, tujuannya perdagangan antar daerah adalah meningkatkan produktivitas. B. Memperluas kesempatan bagi masyarakat. C. Menyediakan alternatif. D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. E. Mempromosikan barang. Jadi jawabannya antara A dan D. A. Meningkatkan produktivitas. D. Memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan pasar. Jadi kalau kita lihat di pembahasan tadi, tujuannya memang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan memperluas daerah atau jangkauan pasar. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Kalau keuntungannya banyak, jangkauan pasarnya sudah luas, tentunya produktivitas akan meningkat. Jadi bukan A ya. Oke, lanjut di soal ke-22, nomor 20. Berikut ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan faktor pendorong ekspor. Ya, jadi 1 sampai 6 ini termasuk kebijakan dan faktor atau efek dari pendorong ekspor itu. Berikan kemudahan kepada pemain, keadaan pasar luar negeri, dan ketetan eksportir, peluang pasar, buat perjanjian dagang internasional. Pertanyaannya, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor adalah dari 6 ini ada yang
kebijakan pemerintah mendorong ekspor, ada yang faktor pendorongnya, efeknya. Kita lihat, berikan kemudahan kepada produsen barang ekspor, tentu ini kan yang mendorong ekspor. Dua, keadaan pasar luar negeri. Jelas ini bukan kebijakan mendorong ekspor karena faktornya ini. Keadaan pasar luar negeri, faktor pendorong ekspor. Tiga, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Nah, ini juga menjadi dorong ekspor. Nah, kalau nilai rupiah ini stabil, nanti keuntungan juga atau kerugian juga tidak terlalu banyak. Nah, kalau kita lihat ekspor, kita nilai rupiah, keuntungan yang didapat juga tidak terlalu stabil, dan keuntungan juga walaupun tidak banyak, tapi tidak dapat. Kesulitan eksportir untuk menangkap peluang pasar, termasuk faktor pendorongnya. Kelima, membuat perjanjian dagang internasional termasuk kebijakan dari pemerintah untuk mendorong. Yang enam, kondisi sosial ekonomi dan faktor pendorong. Kalau ditanya mana kebijakannya, jelas nomor 3 dan nomor 5. B, 1, dan 5. Kalau 2, 4, dan 6 ini faktor pendorong. Kan? Lanjut di nomor 23. Perbedaan perdagangan antar pulau dengan antar negara tak pada ketat atau tidak regulasi aturannya. Yang menjadi perbedaan itu di regulasinya. Regulasi perdagangan antar negara adalah apakah regulasinya ketat atau longgar. Jelas regulasinya ketat. Nah, tidak mungkin antar negara ekspor impor longgar. Kalau longgar nanti akan mempengaruhi pada kedaulatan bangsa. Jadi sekarang penjajahan itu tidak lewat tangan, tapi lewat ekonomi. Kalau kita longgar, barang-barang yang ada di negara asal itu dijajah oleh barang-barang dari luar. Diperketat. Yang berketat itu tidak serta-merta negara luar itu bisa mengekspor lain atau ekspor. Ada bea cukai, ada pajak. Jawabannya ketat ya. Ada dua jawaban ketat. Bisa A, bisa C. Kalau A, regulasi ketat karena menyangkut. Nah, kalau ketat sebagai upaya menekan impor. Jawaban yang paling tepat adalah yang A, karena kalau B, ketat upaya menekan impor juga kurang tepat karena negara itu juga ada kebijakan bahwa tidak bisa menekan hanya melalui, tapi impor jadi ketat menyangkut kedaulatan tentang impornya. Tepat adalah A, karena kalau ada pertanyaan kan atau mungkin tidak apa-apa. Lanjut ke soal nomor 24. Oke. Perhatikan konsep ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Bahwa ini ya. Pertanyaannya, kegiatan yang termasuk ekonomi maritim. Ada ekonomi kelautan, ada ekonomi maritim. Kita ke pembahasan dulu. Contoh ekonomi maritim yang masih perlu dikembangkan di Indonesia. Pertama, jasa kapal penyeberangan antar pulau dan di reparasi kapal, dan kapal ya, di pembuatan kapal, yang lewat laut, tes perekonomian pelabuhan, peti kemas, bernavigasian kapal. Kalau kita lihat maritim itu dengan atau jangan yang berkaitan dengan transportasi. Kalau kita lihat kegiatan yang di soal kegiatan yang termasuk ekonomi
Tim kegiatan di pesisir itu ini tidak di maritim karena tidak berkaitan dengan kedua jasa-jasa ke lautan untuk menghasilkan barang jasa juga ada. Yang tiga, transportasi laut, industri, galangan kapal dan perahunya. Ya, ini termasuk tim. Empat, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta air. Nah, ini masuk karena berkaitan dengan pelabuhan ya. Jadi jawabannya 3 dan 4 ya. Di kalau 1, 2 ini bukan salah satu dan ekonomi. Lanjut soal nomor 20. Strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan pertanian ya, bidang yang perlu digarisbawahi adalah yang ramah dan terintegrasi adalah A. Subsidi perbaikan pemerintah. Jadi jawaban ini kalau A dan C ini tidak termasuk sektor pertanian yang ramah dan keadaan tanaman walaupun tapi di tanahnya juga baik. Ya, yang tepat adalah eco farming. Apa? Sistem pertanian terpadu yang pada upaya untuk melindungi dan melestarikan alam dan memanfaatkan bahan limbah organik, pos, bisa jadi ayam, kotoran hewan, kotoran kambing, kotoran sapi dan sebagai media pertanian yang ini yang dilakukan kebijakan kita agar budidaya di sektor pertanian yang ramah dan terintegrasi dengan karena tidak ada di masyarakat tentunya limbah organik ini yang banyak tapi ini masih sedang digunakan dan ya dan waktu yang digunakan beda dengan pupuk-pupuk yang sudah ada atau pupuk dan sebagainya. Walaupun sekarang masalahnya oleh petani angka, nah itu termasuk gimana caranya agar tidak tergantung. Karena memang kalau sudah tergantung, ya keadaan tanah ya terganggu, ya baik atau sesungguhnya. Ini memang petani itu kita sendiri kita akui ya kalau kita itu pengennya yang cepat, yang menghasilkan banyak, panen banyak. Nah itu juga masalah yang perlu dipikirkan selain dari kebijakan untuk kembali ke limbah organik dan bahan limbah organik juga mindset para petani kita. Jadi dikembalikan ke mindset awal. Jadi kalau menggunakan akan lebih banyak, lebih ramah lingkungan dan sebagainya itu yang harus disampaikan. Karena kalau mindsetnya itu yang industri, yang kimia itu lebih cepat, maka mau nggak mau walaupun mahal, walaupun lebih cari. Lanjut ke soal nomor 26. Ini ada cerita dulu, Martinus, bocah Aceh, setelah kejadian tsunami yang terombang-ambing di atas laut ya selama 21 hari dan itu menjadi viral waktu itu tahun 2004 walaupun belum banyak informasi yang di sekarang belum ada, BBM belum ada ya gitu kan. Tapi tetap viral. Makan tanpa ketika ditemukan dia itu memakai baju jersey tim nasional
ketika video itu viral sampai dilihat oleh Ronald sebagai atau rasa empatinya diberikan beasiswa setelah sampai lulus ya diberi beberapa hal yang menjadi tujuan dari sepak bola. Sekarang Martinez ya menjadi pemain. Nah, beasiswa yang diberikan Ronaldo kepada Martinez termasuk redistribusi apa? Kita tahu kalau redistribusi yaitu usaha mendistribusikan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi mendistribusikan ada dua macam, yang vertikal dan yang horizontal. Kalau vertikal ini transfer uang orang yang mampu kepada yang tidak mampu finansial. Kalau yang horizontal transfer uang atau dari antar kelompok ya, dari ini sifatnya siklus. Jadi sekarang orang tua itu anaknya ya jadi lagi yang mencari berkah adalah anaknya. Jadi siklus yang dilakukan oleh horizontal karena dia tidak berikan uang misalnya. Nah, kita tahu misalnya tidak diberi Martinez ini ya ban ya itu sebenarnya ban yang kasarnya seperti itu. Dan apa dari saya Ronaldo itu tentang top nomor satu ya misalnya dia bisa jadi dia yang akan membantu pada orang lain atau dalam simpulannya yang horizontal itu antara kelompok orang tua terhadap anak. Oke, lanjut nomor 27. Ya, ini tiba-tiba keluar. Oke, nomor 27. Strategi pemenuhan kebutuhan dasar rakyat baik itu melalui BKH, BIP, kan aplikasi dari program pemberian jaminan akses bagi rakyat program kredit lunak dan penjaminan pengembangan dan insentif program CSR atau program perusahaan. Jawabannya tentu A, program pemberian dasar. A, BKH melalui PIP kebutuhan dasar dari rakyat bawah, rakyat miskin dalam kasus bisa terselesaikan atau bisa teratasi. B, melalui PKH, PIP, yang mau sekolah juga tidak karena sudah kan bantu usaha dan kredit tapi kebutuhan. Lanjut ke soal nomor 28 ini masih juga tentang bulan dan keterbatasan antar uang dan kegiatan sosial budaya di Indonesia dan ASEAN.
Oke, pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan. Jadi kalau kita kembali ke sektor 2 antara rumah tangga konsumen kalau rumah tangga keluarga atau konsumen dengan perusahaan atau rumah tangga produsen. Bagaimana cara pemerintah untuk meratakan atau mendistribusikan pendapatannya? Melalui apa? Kalau kita lihat di bagian ini, gambar ini, dia juga bisa juga bisa berhubungan produsen. Ini rumah tangga dan perusahaan contohnya ya. Jadi pendapatan pemerintah dari kedua ini baik RTK maupun RTK adalah baik pajak dari rumah tangga konsumen, pajak belian, atau kalau orang tas dengan duit, ada pajak motor, pajak dengan pendapatan dan sebagainya. Keluarga kalau dari perusahaan ada pajaknya, pada perusahaan, ada pendapatan perusahaan dan sebagainya. Terus bagaimana cara pemerintah pendapatannya? Melalui atau dari pemerintah, baik itu ke perusahaan, RTK. Kalau ke RTK itu pendistribusian pendapatan dari pemerintah ke RTP. Caranya itu melalui subsidi. Kembali ke soal. Mohon maaf, jangan rame-rame. Mas Arif. Mohon maaf ya, banyak suara. Kedengeran? Ramenya kedengeran? Ya enggak terlalu noisy sih Pak. Enggak terlalu. Mohon maaf Bapak Ibu. Arif. Saya lanjut. Monggo. Jadi adanya pajak dan subsidi. Nah, ada IC yaitu dan pajak. Kalau tidak termasuk dan di pemerintah ya. Kalau pengenaan pajak dan subsidi kita malah melakukan ini juga sama. Empat adalah subsidi dan tidak diberikan agar nomor 29. Suaranya putus-putus Pak Agus. Nggih. Halo, cek. Nggih, sampun, jelas. Nggih. Soal nomor 29. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan laut yang begitu besar, ya, jelas kita tahu. Terus pemaksimalan potensi laut dapat dilakukan dengan cara apa? Kita lihat jawabannya, opsinya memanfaatkan sumber daya laut secara massal dengan berbagai cara. Jelas ini juga salah ya, karena kita lakukan dengan berbagai cara, tentu ini juga akan merusak sistem yang ada di laut atau lingkungan yang ada di laut. B. Memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara-cara memanfaatkan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana.
C. Menjual sumber daya laut kepada pihak asing. Ini juga nggak mungkin karena mereka memiliki alat yang lebih canggih. Kalau sudah dijual semua, nanti yang warga lokal atau warga negara sendiri malah tidak mempunyai pendapatan dari sumber daya laut. D. Membiarkan saja supaya sumber daya laut dapat dikembangkan terus berkembang. Ini juga bukan termasuk pemaksimalan potensi karena dibiarkan. D. Budidaya sumber daya laut di setiap wilayah. Ya, jawaban yang paling mendekati adalah yang B dan E. Ya, berikan pelatihan dan budidaya sumber daya laut di setiap wilayah. Akan tetapi yang paling tepat untuk memaksimalkan potensi laut yang B, dan pelatihan pada masyarakat tentang cara pemanfaatan sumber daya laut dengan cara yang bijaksana. Karena kalau sudah dilakukan pelatihan ini, dilakukan pemberdayaan, pendampingan dan sebagainya, maka potensi yang dimiliki oleh negara di sektor laut itu akan bisa berjalan dengan maksimal. Kalau hanya mengandalkan di setiap wilayah, kadang itu di satu wilayah dengan wilayah lain tidak bisa berjalan dengan baik karena ada wilayah itu yang memang perhatikan dan tidak. Tapi kalau sudah ada kebijakan yang memberikan pelatihan kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar laut misalnya untuk memanfaatkan sumber daya laut, memang ini merupakan kebijakan yang paling maksimal ya untuk melakukan atau memanfaatkan potensi laut. Lanjut ke nomor 30. Berikut yang bukan upaya meningkatkan ekonomi maritim di Indonesia, yaitu A. Mengenalkan batas-batas laut kepada nelayan, meningkatkan kualitas SDM, jelas ini meningkatkan. C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. Dari sini sudah tahu, jadi yang bukan meningkatkan ekonomi maritim, yaitu yang C. Memberikan kebebasan kepada kapal asing. Kalau ini sudah diberikan kebebasan, maka ekonomi maritim malah tidak meningkat, malah menurun. Ya, jawabannya mesti C. Ini soal mudah ini. Mohon maaf, Pak Fuad. Pripun, Pak? Nggih. Ini waktunya pripun? Nggih, monggo jenengan pripun jenengan ada agenda sanes mboten? Boten. Maksudnya nanti dari Bapak Ibu kalau misalnya lebih pripun, enggak apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Insyaallah ndak apa-apa. Ngoten. Kalau jenengan ada agenda lain kan kami yang menyesuaikan ngoten. Alhamdulillah enggak ada. Oh, nggih. Lanjut. Nggih, Mun. Nggih, Pak. Ya, saya percepat saja. Ini masih di kelas 8. Jadi kalau saya analisis memang kebanyakan itu soal-soal tersebar di materi-materi kelas 8. Kalau kelas 7 dan kelas 9 itu ada di awal dan akhir memang, tapi yang banyak memang ada di kelas 8. Oke, berikut ini pernyataan yang bukan merupakan peran atau keuntungan Indonesia. Ini juga selain analisis kita juga perlu tahu, jadi perlu membaca dan mempelajari lebih lanjut karena di C1 sampai C3 itu juga merupakan hal yang penting. Kita sampai ke C4 menganalisis ya, bisa mengetahui, memahami dan sebagainya. Jadi bacanya memang harus banyak kalau di sosial itu. Kalau ini yang bukan merupakan peran keuntungan Indonesia, kalau kita lihat Indonesia salah satu penggagas konferensi Asia Afrika, ya. Indonesia pernah memperoleh mandat dari OKI tahun 93, ya pernah untuk mendamaikan MNLF. Kalau di kita itu seperti GAM ya, pemerintah dan GAM dulu. Kalau di Filipina itu juga sama terjadi seperti itu. Yang di Indonesia memperoleh bantuan keuangan dari IDB. Ini juga banyak kampus-kampus agama, keagamaan Islam, UIN itu juga banyak mendapatkan bantuan keuangan dari IDB.
Dan Indonesia bukan anggota tetap Dewan Keamanan PBB ya. Tapi Indonesia berperan aktif dalam beragam program PBB ya, jelas ini. Termasuk peran Indonesia. Yang agak perlu diperhatikan adalah ini. Indonesia adalah salah satu salah satu penggagas OKI. Memang Indonesia waktu itu sebagai salah satu negara yang membentuk atau menjadi anggota OKI pertama satunya, sehingga turut menentukan berbagai keputusan penting negara. Ini yang agak atau bukan peran Indonesia, karena memang di OKI itu sendiri Indonesia sebagai anggota, walaupun anggota utama, tetapi juga itu tidak menentukan berbagai keputusan penting di OKI, karena ada terus dari beberapa negara yang perwakilan negara itu yang menjadi bagian maupun pengusap, jadi tidak menjadi penentu berbagai keputusan. Jadi jawabannya yang bukan merupakan peran atau keuntungan di A. Kalau di B, C, D, E itu menjadi peran dan keuntungan negara Indonesia di organisasi. Oke. Soal nomor 32. MEA, masyarakat ekonomi yang ada di kawasan Asia Tenggara, memiliki dampak negatif dan positif. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan pengaruh MEA dalam terhadap kehidupan sosial budaya. Kecuali, ya ini ada kita garis bawahi, kecuali dan sosial budaya. A. Kemudian keluar masuk barang dari berbagai wilayah, perubahan tradisi kegiatan ekonomi masyarakat. Ya. C. Mendorong sikap toleransi dan keragaman karena interaksi yang semakin masif antara masyarakat ASEAN. Das. E. Berpengaruh terhadap perubahan gaya hidup masyarakat, diakukan hubungan yang semakin masif, dan D. Dan E. Dengan semakin intensifnya hubungan antar masyarakat, perasaan saling memahami antar budaya dan agama semakin. Jawabannya B. MEA memudahkan masyarakat mencari pekerjaan yang sesuai karena kebebasan masyarakat untuk mencari pekerjaan di negara ASEAN. Tentu kecuali yang B, karena apa? Dengan walaupun adanya MEA, masyarakat itu yang antara satu negara dengan negara lain tidak dimudahkan atau tidak dibebaskan untuk mencari pekerjaan di negara lain yang ke kawasan ASEAN. Contohnya kalau kita, orang-orang negara kita kerja di Malaysia jadi TKI itu juga tidak punya kebebasan, dalam artian tidak asal langsung kerja masuk diperlukan, tidak, ya harus mengurus permit, mengurus visa, izin dan sebagainya. Kalau tidak ada ya tetap dianggap orang-orang itu bilang kosongan ya. Kalau kosongan tentu kalau ketangkap masuk penjara, nah, melanggar aturan, jadi tidak dibebaskan. Walaupun sudah ada perjanjian, sudah ada kerjasama baik dalam ekonomi, pendidikan, keamanan politik, dan lanjut ke soal nomor 33. Ini juga perlu adanya bacaan peran Indonesia dalam perdamaiannya. Berikut ini merupakan langkah nyata bangsa Indonesia dalam mewujudkan stabilitas politik ASEAN dan di ASEAN, kecuali Indonesia menjadi penengah saat terjadi konflik antara Kamboja dan Vietnam. Kita bahas dulu yang ini, B. Ya, pernah. Menjadi penengah antara Moro National Front Liberation Filipina itu kelompok yang ingin merdeka untuk menjadikan Filipina Islam waktu itu. Ya, di itu Aceh Gegam gitu ya. Terus D. Berperan aktif dalam Southeast Asia Nuclear Free Zone. Ya, Indonesia mengusulkan pembentukan komunitas ASEAN atau ASEAN Community pada KTT ke-9. Sudah pernah. Jawabannya mesti A, menjadi mediator dalam konflik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Ini Indonesia tidak pernah menjadi mediator antara Vietnam Utara dan Vietnam. Lanjut ke soal nomor 34. Ketergantungan negara Singapura terhadap negara lain di Asia Tenggara ini juga perlu bacaan.
Kita tahu ada negara Singapura. Kalau Bapak Ibu ada yang pernah ke Singapura, pasti tahu. Di Singapura itu negara yang luasnya mungkin luas Rembang ya, kurang lebihnya gitu, bisa lebih bisa kurang pastinya. Satu negara itu CCTV itu ada di setiap sudut. Jadi kalau kita bayangkan CCTV kok bisa setiap sudut di negara, berarti negara itu kecil, terjangkau ya. Tapi di Singapura itu negara yang maju dan kaya, memang sektor yang menjadi pendapatannya di ekonomi dan pariwisata, tentunya di pendidikan dan kesehatan juga sangat maju dibanding dengan negara-negara yang masih di kawasan Asia Tenggara. Goal adalah di akan tetapi Singapura kelemahannya tidak ada sumber daya alamnya. Walaupun ada itu sangat sedikit dan sangat ketergantungan Singapura terhadap negara lain yang ada di negara, penyediaan air bersih ya jelas karena di kawasan yang dekat dengan laut bahkan sulitnya air bersih. Air bersih itu tidak didapatkan dari negara asal, impor dari Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Di minum-minuman itu impor dari luar. Dan sumber daya alam, jelas. Jadi di sana itu kalau Bapak Ibu yang bisa analisis, memang tidak terlihat adanya sawah, ladang, peternakan jarang. Semuanya terlihat rapi, walaupun ada pekarangan, ada taman memang ada. Tapi kalau sumber daya alamnya, hutan dan sebagainya, baik minyak dan sebagainya tidak ada di sana. Nah itu yang dibutuhkan negara Singapura terhadap negara-negara di sekitarnya, yang di Asia Tenggara. Kebutuhan pendidikan ini jelas tidak, karena di sana pendidikan sangat maju sekali. Ya, bahkan banyak orang-orang negara kita itu yang lanjut ke Singapura. Ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga alumni dari 4 kebutuhan tenaga kerja ya, karena di sana ibaratnya banyak orang kaya, banyak kaya semua, sehingga pekerja-pekerja yang ada di bawah yang pekerja kasar itu dibutuhkan, butuh tenaga kerja. 4 sarana transportasi laut jelas di sana karena dekat dengan laut, karena sektor ekonominya juga banyak yang di laut sehingga sudah terpenuhi. Jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Air bersih, sumber daya alam, dan tenaga kerja. Kita tahu, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana atau yang sudah jadi besok main-main ke sana, kayak telur, ayam, daging impor semua dari Malaysia. Itu yang paling dekat dari transportasi darat itu sudah bisa. Lewat berdarat sudah bisa. Itu negara kecil, kaya, tapi kebutuhannya dari negara. Kalau kita bandingkan di Indonesia, contohnya saja di Bali. Bali itu provinsinya kecil, tapi APBD-nya apa saja tahu pastinya lebih APBD bisa jadi karena memang sektor yang kan memang pariwisata. Itu juga di Singapura sektornya yang paling kuat adalah pariwisata karena di sana banyak kasino, klub-klub itu yang perjudian besar yang orang-orang dari sana dan kan APBN yang begitu besar. Nomor 35, pada tahun 2017 terjadi demonstrasi kelompok terhadap
pendukung dan penentang Gubernur Jakarta, calon Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama ya. Jadi dulu itu terjadi demonstrasi baik kelompok yang mendukung maupun kelompok yang menentang. Jadi ada dua demonstrasi. Terus pertanyaannya, sehingga terjadi pemberontakan di lapangan. Terjadi bentrokan di lapangan. Polisi melakukan apa? Segregasi, displacement, adjudikasi, limit atau konversi. Kita harus tahu dari kelima option ini pengertiannya. Kalau segregasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku, bangsa, ras, atau etnis secara paksa, sehingga menggunakan segala cara, bahkan menggunakan kekerasan, agar tidak bentrok. Yang kedua, displacement, bentuk akomodasi di mana adanya pengalian perhatian oleh kedua pihak yang berkonflik. Kalau adjudikasi, proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi. Kalau stay limit, proses akomodasi yang terjadi ketika dua pihak yang memiliki kekuatan yang seimbangnya, antara yang mendukung dan yang menentang. Kalau waktu itu di tahun 17 tidak imbang, dikatakan minoritas yang mendukung itu. Ya, yang dilakukan polisi adalah segregasi, yaitu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok itu. Dia tidak ada bentrokan. Nah, berkaitan dengan bangsa, ras, lanjut ke soal nomor 36. Oke, interaksi sosial berpengaruh terhadap kehidupan sosial yang berupa asimilasi, yaitu perbaruan dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli. Jadi asimilasi itu dua budaya yang menyatu, yang budaya aslinya hilang, ya, atau muncul budaya baru, akomodasi dan lain. Berdasarkan data berikut, hal yang mendukung terjadinya asimilasi. Nah, bagaimana cara asimilasi itu? Apa saja yang mendukung? Toleransi, ya jelas. Masyarakat yang terisolir tidak. Kalau terisolir, masyarakat luar tidak bisa masuk. Kalau tiga, keseimbangan ekonomi, ya kalau ekonomi seimbang, ya aksi keluar masuk mudah. 4, perkawinan pencampuran, itu ini juga bisa menjadikan terjadi karena antara dua wilayah, dua kelompok, dua masyarakat yang bertemu, yang sifatnya itu tidak, kan ada suatu masyarakat itu yang tidak mau menikah selain dari daerah itu. Kalau ada masyarakat itu yang sudah terbuka, yang mau menikah dengan lainnya, terjadi interaksi antara dua masyarakat yang bisa mengakibatkan atau mendorong terjadinya kebudayaan baru antara kebudayaan A dan kebudayaan B. Kalau kelima, perasaan primordial, ini jelas tidak, karena tentu dia tidak menghargai atau kelompok yang lain. Dia bahwa kelompoknya yang paling dia cintai, yang paling benar. Jawaban yang mendorong adalah A, toleransi, 1, toleransi, 3, keseimbangan ekonomi, dan 4, perkawinan campur. Soal nomor 37. Nah ini, mengapa harga kayu lebih mahal di area perkotaan dibandingkan dengan area yang dekat dengan hutan kayu? 1, kayu lebih dibutuhkan oleh orang kota. B, biaya distribusi kayu ke kota. C, kayu lebih bermanfaat di kota. D, biaya tebang kayu di kota lebih mahal. E, biaya pemeliharaan kayu di kota lebih mahal. Kalau kita tahu kenapa faktor-faktor yang mengakibatkan kenapa harga suatu barang itu kok lebih mahal, salah satunya yang menjadi faktor adalah pertama bahan dasar, bahan baku, yang kedua pendistribusian. Jadi kenapa terjadi perbedaan di suatu wilayah antara satu barang, proses pendistribusian itu.
Kalau prosesnya pendistribusian itu memakan banyak biaya, banyak waktu, maka harganya akan makin mahal untuk menyeimbangi dari pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah B. Kenapa kayu di kota itu lebih mahal? Karena biaya distribusi kayu ke kota lebih mahal dibandingkan ke daerah yang dekat dengan hutan. Tapi sebaliknya, barang-barang yang ada di kota, yang dekat dengan kota, karena pabrik Maduri itu juga menjadi sub bagian wilayah, dari wilayah di geografi itu, kota, inti kota, sub-sub yang lain itu, kebanyakan pabrik itu mendekat dari kota ya, kecuali kalau di desa, di sumbernya, di fasilitas yang ada, sehingga itu ada yang ada di PLTU, Seluke, itu kan karena memang fasilitas transportasinya yang mudah dekat laut. Kalau yang kota misalnya, apa kok lebih murah barang-barang itu karena dekat. Contohnya HP, barang-barang elektronik itu pasti lebih murah daripada desa. Karena apa? Distribusinya juga sama. Dari kota dibawa ke desa juga waktunya juga, ongkosnya juga. Oke, soal 38. Pinjam dulu ya. Ke-8. Konflik MLF tadi antar negara Filipina, pemerintah Filipina. Indonesia berusaha menjadi penengah dalam konflik tersebut. Peran Indonesia tergolong sebagai apa? Apakah konsiliasi, mediasi, stalemate, fasilitator, atau mediator? Kita evaluasi atau singkirkan dulu yang fasilitator dan mediator karena ini sama dengan konsiliasi dan mediasi. Jadi ada 3 ini yang perlu kita tahu. Perbedaan antara konsiliasi, mediasi, dan stalemate dulu yang tadi sudah kita singgung, yaitu proses akomodasi yang terjadi ketika dua pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Apakah NLV F dengan pemerintah Filipina seimbang? Tidak. Karena memang pemerintah Filipina yang lebih kuasa waktu itu. Jawaban yang limit tereliminasi. Tinggal konsiliasi dan mediasi. Bedanya apa? Kalau konsiliasi, suatu upaya dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak-pihak yang dianggap netral. Kalau mediasi, suatu upaya penyelesaian masalah antara pihak yang berselisih, pihak ketiga atau pihak penengah. Peran Indonesia ini sebagai mediasi atau Indonesia itu sebagai pihak netral yang bisa mendekati MNLF, juga bisa mendekati. Jadi waktu itu kalau mediasi itu antara pihak dan mediatornya ada di kalau konsiliasi lebih ke mendekati dua pihak tersebut tanpa mempertemukan di orang itu antara A dan B yang C sebagai aktor, dia akan mendekati dia netral sehingga dipercaya oleh pihak. Di peran Indonesia kasus konflik tergolong konsiliasi. Kalau sebagainya sebagai konsiliator. Ya. Nomor 39. Perhatikan dalam di
Berdasarkan data di atas, faktor yang rentan mendorong terjadi konflik. Berprasangka buruk, ya. Satu, berprasangka buruk, ya. Berpikir terbuka, tidak. Kalau kita berpikir terbuka, tentu tidak akan selalu perasaan yang toleran. Ya bukan ya bukan alasan. Cara berpikirnya ya jadi dorong terjadinya atau mendas seorang kamu benar dan sebagainya. Labeling juga orang daerah ini daerah sini itu orang yang mendorong terjadi karena orang yang didas orang yang tidak akan kalau toleran jelas ini yang mendorong adalah saya dan satu dan negara ASEAN adalah dengan menetapkan kawasan perdagangan bebas yang disebut. Ini juga perlu pemahaman dan bacaan. Kawasan bebas, perdagangan bebas yang di ASEAN. Disebut apa? Jelas jawabannya AFTA, yaitu ASEAN Free Trade Area, perdagangan bebas di kawasan ASEAN. Kalau APEC, Asia Pacific Economic Corporation, itu berada di Asia Pasifik. PNDP beda, itu malah di PBB ya. PBB kalau NAFTA itu di Amerika, perdagangan di Amerika Utara. North American Free Trade Agreement. Kalau GSAAT itu kayaknya sama dengan GATT ya, General Agreement on Traffic and Trade, perdagangan internasional juga. Oke, kita sudah masuk di materi akhir di kelas 8. Selanjutnya nanti sudah masuk ke kelas 9. Ini untuk menyingkat waktu saya bahas salah satu aja Pak Fuad ya, biar tidak lama-lama. Iya, silahkan, monggo kersa Pak. Oke. Ini tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Salah satu contohnya ada di soal nomor 42. Soal 42 ini sama dengan bacaan motivasi Belanda untuk menguasai, yaitu satu, perjuangan untuk memperoleh daerah strategis, 4, negara Eropa mulai berkembang, 5, berkembangnya paham humanis. Ini sudah ada di pembahasan. Keuntungan Belanda dan sistem tanah paksa juga sudah ada. Kecuali Belanda menjadi negara terkaya di Eropa, karena dengan adanya sistem tanah paksa ternyata Belanda tidak menjadi negara terkaya, malah lebih kalah dengan Inggris waktu itu. Karena tanah paksa juga terdapat pemberontakan atau orang-orang Belanda yang tidak sepakat atau tidak setuju juga, makanya lama-kelamaan dihapus. Oke. Nah ini pada masa penjajahan bangsa Eropa ini terdapat beberapa pemberontakan ya di kawasan Indonesia. Karakteristik perbedaan antara perlawanan rakyat Aceh, rakyat Maluku apa? Kita tahu
di Indonesia ketika ada penjajahan itu banyak terjadi peperangan di semua daerah yang ada di Indonesia. Baik perang di Ambon, perang Padri Sumatera Barat, perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu yang juga perang besar waktu itu, perang Aceh, perlawanan Sisi Madura, dan perang Banjar di Kalimantan. Perbedaannya apa antara rakyat Aceh dengan rakyat Maluku? Secara garis besarnya, kalau di rakyat Aceh itu memang karena komunitasnya, masyarakatnya itu mayoritas Muslim, sehingga perasaan ketika melawan Belanda ini jihad, jihad melawan orang kafir yang menjadi kalau di Maluku karena mayoritasnya juga bukan orang Islam, ya awal-awal terus ya, Islamnya memang tidak berketat, jadi daerah-daerah yang sering dikunjungi luar begitu. Ya, perbedaannya kalau di Maluku itu perlawanannya memang tergantung oleh tokoh-tokohnya. Kita tahu Patimura, terus beberapa tokoh yang lain yang Ambon juga menjadi sebab turunnya perlawanan itu. Jadi jawabannya C, perlawanan rakyat Aceh lebih terorganisir, sementara perlawanan rakyat terhitung pada tokoh tertentu. Jadi ini karena memang konsep atau muncul bahwa jajah orang kafir. Saya masuk di materi kelas 9. Ini pertanyaan mulai 46 sampai 50. Oke. Tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhatikan pernyataan berikut. Penyebab pendangkalan muara sungai yang terjadi di beberapa tempat. Kenapa muara sungai itu terjadi pendangkalan? Satu, kerusakan hutan mangrove di pantai. Ya. Dua, kerusakan das daerah aliran sungai. Ya, ini yang jadi pendangkalan. Balakan liar. Ya, pembangunan dermaga pelabuhan tidak adanya deforestasi. Ya, jadi jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 5. Kerusakan hutan mangrove di pantai tidak menyebabkan pendangkalan muara. Nah, jauh ya hutan mangrove di muara sungai itu tidak dangkal. Karena dasnya yang rusak. Oke. Yang ke-47. Meskipun daerah pesisir mudah dikembangkan sebagai daerah pemukiman, pun karena letaknya yang rendah dekat laut, banyak kendala. Bagaimana terjun bawah ini? Kecuali, nah di daerah pesisir itu memang kenapa kok orang-orang di sekitar kawasan pesisir itu banyak rempet-rempet dan sebagainya, karena memang daerah pesisir itu mudah dikembangkan menjadi pemukiman. Beda dengan daerah pegunungan, akan melewati beberapa ketika mau ngumpul jadi satu, piringan tanah dan sebagainya. Kalau pesisir itu pandai, mudahnya banyak orang yang suka. Tapi ketika semua orang yang ada dijadikan pemukiman, malah banyak negatifnya, efek negatifnya. Salah satunya apa? Di sini banjir, jelas. Nah, dengan banyaknya pemukiman banjir, kan air yang mau sungai-sungai mengecil di Jakarta dan sebagainya, karena banyak kawasan pantai, ya. Ini air laut, gas, ini mengakibatkan air laut tertutup dan bakau. Ini
tanda tanya. Pemukiman hutan bakonya kalau di kekurangan air bersih ya. Kenapa? Karena penduduk banyak, air bersihnya kurang. Kalau di dekat pantai atau di pesisir, sumbernya lebih ke yang jauh. Dan di daerah yang jauh dari pantai itu sumber air bersihnya laut itu air laut memang banyak tapi tidak bisa digunakan atau tidak. Turunnya daratan karena pemadatan ya jas. Ini apa di daerah Semarang misalnya, Rob dan sebagainya karena memang daratannya lebih rendah daripada laut karena banyak pemukiman. Jawaban yang salah atau jawaban benar karena ini adalah yang C, tertutup hutan bakau. Karena tidak mungkin wilayah pesisir yang banyak hutan dan bahkan mungkin karena sama melanggar hukum, mau mendirikan bukan di hutan susah karena tanah yang di bawahnya biasa atau lumpur harus untuk soal nomor 48. Satu negara yang kota-kotanya memiliki pusat pertumbuhan yang merata A. Kelahiran yang relatif seimbang, B. Kematian relatif seimbang yang banyak benar adalah yang C. Urban. Perpindahan penduduk dari desa ke kota yang seimbang. Kalau suatu wilayah kota menjadi seimbang, maka tentu antara masyarakat. Kalau di Indonesia karena tidak imbang, tentunya banyak orang itu yang ke urban, Jakarta semua. Ya, walaupun ada yang ke Semarang, ke Surabaya, tapi persentase dari Jakarta. Kalau kita tahu, misalnya di kawasan Malaysia, di negara, karena pusat pertumbuhan wilayahnya seimbang, kita tanya beberapa teman-teman TKI yang ada di sana, pasti itu tidak mengumpul di satu titik. Ada yang di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, ada di Pulau Pinang, kan ada yang di Sabah, dan itu semuanya sama harganya, pendapatannya juga sama. Nah, inilah keunggulan kenapa orang-orang kita itu juga yang ke Malaysia, karena dimanapun mereka berada, itu pendapatannya sama. Ya, walaupun tergantung nanti dengan pekerjaannya ya, itu juga menjadi faktor. Tapi pendapatannya misalnya di Selangor itu ketika menjadi atau rumah tangga misalnya, satu bulannya digaji ringgit. Kalau di kurs sekarang di Indonesia mungkin lebih ya. Dan di kawasan Putrajaya, di kawasan Ganu, di kawasan Pinang, di kawasan Perak, bahkan di kawasan Sabah, Sarawak yang jauh dengan ibu kota negara atau di pulau lain ya, sama walaupun sama-sama Malaysia, harganya sama. Ini tetap sama, karena pertumbuhan kota di wilayah tersebut sama di negara. Itu yang menjadi perbedaan Indonesia. Ya, pusat masih terkonsentrasi ke Jakarta. Walaupun sudah terpecah ada di Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, dan semua, tapi tidak signifikan. Apa salah satu kita mau memilihkan saya, salah satu alasan tidak terfokus di. Oke, pertanyaan nomor 49. Pernyataan berikut yang menggambarkan pengaruh perubahan ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Indonesia berada di jalur internasional dunia yang berada antara negara ASEAN, Australia, tentu banyak bersinggungan dengan negara lain. Jawabannya A, yang paling tepat. Kenapa? Karena Indonesia sebagai jalur perdagangan yang menjadikan perhubungan antara Australia dengan negara lain yang berada di kawasan ASEAN. Ini menjadi pengaruh perubahan ya
terhadap keberlangsungan politik karena terjadi interaksi karena berada di tengah-tengah antara Asia dengan Australia, maka politiknya juga langsung kehidupan politik yang ada di Indonesia juga bisa berubah atau perubahan ruang terhadap keberlangsungan. Terakhir, sekarang soal nomor 50 ini termasuk materi kelas 9, yaitu tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Perubahan mode pakaian diklasifikasikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil dengan ruang yang tidak luas. Karena kenapa? A. Hanya berhubungan dengan kebutuhan sekunder. B. Tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. C. Tidak berhubungan dengan kebudayaan. D. Perdagangan selalu dihentikan. E. Hanya diikuti oleh perubahan mode pakaian tertentu merupakan perubahan kecil, diartikan perubahan yang terjadi pada unsur tubuh yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat karena hanya berlaku di golongan atau diikuti oleh golongan tertentu saja. Di perubahan pakaian diklasifikasikan sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil karena hanya diikuti oleh golongan tertentu. Kenapa kok diikuti oleh golongan tertentu? Karena belum tentu masyarakat itu mau mengikuti perubahan mode. Kalau sekarang misalnya mode pakaian itu muslim ya, misalnya ada jilbab, ada kerudung, belum tentu di daerah itu diikuti. Yang mengikuti hanya golongan tertentu yang suka dengan mode pakaian itu. Terus sekarang misalnya mode pakaian yang harus di atas lutut, kayak you can see, tank top dan sebagainya. Memang itu mode yang ada berlaku, tapi tidak secara luas karena masyarakat yang ada itu tidak serta-merta mengikuti semua. Ada yang suka, ada yang tidak. Makanya kan perubahan yang pengaruh dengan ruang lingkup. Demikian pembahasan terkait dengan soal-soal mata pelajaran. Saya kembalikan ke Pak Muhammad. Nggih, matur suwun Pak Agus, Pak Tony Prasetyo yang sampun kersa mendampingi walaupun sudah melebihi ini Pak nggih. Kami dari tim malah jadi sungkan jenengan ini. Sampun melewati niku, sampun melewati waktu. Moga Bapak Ibu mungkin untuk yang ingin sharing, bertanya ataupun memperkaya wawasan, silakan bertanya kepada Pak Agus Fatoni. Langsung mawon diaktifkan mikrofonnya karena jenengan itu sudah menjadi presenter. Monggo Ibu Dias, Ibu Ratna Sinta Dewi, Ibu Sri Wahyuni, dan Ibu Wait Hayuliati. Jika ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, saya berikan waktu untuk menyampaikan. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang hadir, aktifkan mawon mikrofonnya dan jenengan bisa langsung mengungkapkan atau bertanya tentang materi kepada Pak Agus. Ampun Pak Fuad. Jelas. Pun jelas, buatan wonten yang ditanglet ke Bu nggih. Monggo Bu Ratna Sinta Dewi. Bu Ratna Sinta tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Nggih, Bu Sri Wahyuni pun mboten. Bu Ratna Sinta Dewi mboten. Bu Dias, pripun Bu? Bu Waitha? Kalau dari saya cukup sih Pak. Cuman tadi ada beberapa part yang suaranya Pak Tony tuh nggak kedengeran. Ini nanti kira-kira materinya di-share apa tidak ya di grup gitu. Terima kasih. Oh, nggih. Monggo kula tanglet ke Pak Tony langsung menjawab Pak Agus. Ya. Nggih. Wonten niki Bu Waitha ingin bertanya, Pak.
kejenengan. Oke. Nggih, Pak Faton. Nggih, Pak Fatoni. Gini Pak, tadi itu dari paparan jenengan sebenarnya saya sudah jelas. Cuman tadi ada beberapa bagian yang waktu jenengan jelaskan itu suaranya tidak terlalu terdengar. Nah, itu kira-kira nanti PPT-nya ini akan dibagikan atau tidak ya? Soalnya kalau saya ngecek lagi di rekaman itu presentasinya jenengan itu pecah gambarnya. Itu aja. Terima kasih. Monggo Pak Agus. Oke. Ini jadi nanti kalau misalnya di materi-materi yang sudah kita bahas tadi di rekaman, ada beberapa hal yang kurang dibahas atau kurang pas, nanti bisa saya share materinya ini. Jadi nanti teknisnya saya kirim ke Pak Fuad, nonton nggih. Oh, nggih, siap Pak, nggih. Bisa kirim ke teman-teman Bapak Ibu yang lain. Ini Nggih, selain dari siap. materi yang sudah saya bahas hari ini, kemarin ada beberapa materi lagi tambahan yang itu terkait dengan materi yang ada di SIM PKB kalau nggak salah, itu juga Nggih. materi yang berkaitan dengan P3K nanti. Jadi saya harapkan dengan siapkan diri untuk tes ini dan nanti saja bisa lulus dengan maksimal. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi kalau memang sudah tidak ada, bisa saya tutup Pak Fuad. Nggih, Iya. bisa. Oke. Nggih. Jadi tadi ibu yang lain dari tim saya kesalahan atau baik dari perkataan atau yang ini ada yang kurang atau yang salah, saya bisa bersilaturahmi atau bangan yang ada di sekolah di saya atau di saya juga jadi nanti kalau memang ada bisa buat langsung ya. Nggih, ya Pak. Kemarin juga sedang lebih mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya matur suwun Pak Agus Fatoni Prasetyo yang selama 2 hari ini sampun kersa mendampingi kami dalam pendampingan program P3K, persiapan P3K tahun 2021 yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI Kabupaten Rembang. Terima kasih juga untuk Pak Eko Adi Saputro yang merupakan pimpinan dan bagian Infokom di PGRI Kabupaten Rembang. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu yang kerso untuk hadir dan mengikuti pendampingan ini dengan penuh semangat. Semoga apa yang jenengan-jenengan lakukan mempermudah jalan menuju keberhasilan di P3K mendatang. Dan semoga semua yang kita lakukan pada 2 hari ini menjadi amal ibadah yang baik. Sekali lagi saya selaku wakil dari tim SLCC PGRI Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Agus Fatoni Prasetyo yang sudah kerso mendampingi dengan tambahan 30 menit lebih Pak G. Terima kasih sekali. Jenengan sampun menyediakan waktu yang benar-benar luang untuk kami. Mungkin jika ada salah-salah kata, saya selaku wakil dari tim SLCC PGRI Rembang minta maaf yang sebesar-besarnya untuk segala perbuatan ataupun perkataan yang kurang memuaskan ataupun kurang membuat jenengan-jenengan sami berkenan di hati. Akhirul kalam, sebelum kita tutup
acara ini monggo kita berdoa dulu dengan baca alhamdulillah agar semua yang kita lakukan 2 hari ini menjadi berkah. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Matur suwun, terima kasih untuk semuanya. Akhirul kalam, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Monggo Pak Agus. Matur suwun, Pak Agus, Bapak Ibu.